Saudara pekat yang hadir, kita belajar firman Tuhan kembali. Ya, ini gambaran dari kemah suci, walaupun kurang proporsional, tapi ini gambaran yang bisa kita dapat. Jadi halaman kosong nih ternyata lebih luas lagi dibandingkan dengan tabernakel itu sendiri ya. Karena memang di sinilah di mesbah dan sekitarnya lah terjadi banyak kesibukan, banyak kegiatan. Di sini bisa dimasuki oleh bangsa Israel yang ingin berjumpa dengan Tuhan. Sedangkan untuk masuk ke ruang Maha Kudus hanya imam dan imam besar. Sedangkan untuk akses ke mesbah ini bangsa Israel semua bisa ya, yang ingin minta pengampunan Tuhan bisa ya. Mesbah korban bakaran ini merupakan furniture paling besar ya, ini paling besar. Lebarnya 2,2 meter, panjangnya 2,2 meter, tingginya 1,3 meter. Terbuat dari kayu penaga, kayu akasia, yang disalut oleh perunggu. Perunggu itu campuran tembaga dan timah. Ya, kita dapati di Alkitab kita pakai kata tembaga ya. Sedangkan di bahasa Inggris pakai kata perunggu. Perunggu itu campuran antara tembaga dengan timah. Mana yang benar, saya juga kurang tahu nih ya. Kurang pasti juga mana yang benar nih. Apakah tembaga atau perunggu yang dipakai. Ya. Oke, masuk ke hal berikutnya. Mengapa tidak menggunakan emas seperti perkakas lain, furniture lain yang sudah kita bahas kemarin. Pertama, itu alasan praktis. Alasan praktisnya adalah perunggu itu lebih tahan panas. Karena kan digunakan untuk membakar korbannya, mesbah korban bakaran. Itu pertama, alasan praktis. Yang kedua, alasan rohani. Kemilau atau kilauan perunggu itu tidak secemerlang emas. Nilai perunggu pun tidak setinggi emas. Menjadi pembeda dari logam yang digunakan di tabernakel. Di ruang kudus dan ruang maha kudus, tempatnya raja segala raja bertahta, itu semua dikelilingi oleh emas.
Sedangkan di luar dari tahta Allah, logam yang digunakan adalah perak dan perunggu. Emas hanya untuk di bagian dalam, di mana Allah bertahta. Ini semua tentu untuk mengajari umat Israel tentang kekudusan, tentang kemuliaan Allah. Tentu bukan sembarangan, logam yang digunakan itu berbeda ya, di dalam dan di luar tabernakel. Pasti ada maksud mengapa logam yang digunakan berbeda. Allah Israel ingin mengajari tentang kemuliaan, kilau, kekudusan Allah. Itu ingin disampaikan oleh Allah Israel, diajarkan kepada umatnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lanjut ke pagar dari pelataran. Ada pagarnya, pelatarannya. Nah, itu lebarnya 22 meter. Panjangnya itu 44 meter. Jika dibandingkan dengan gambaran lapangan tenis, itu 4 kali lapangan tenis. Sedangkan tadi tabernakel hanya ini ya, 1/10 dari luas seluruh komplek tabernakel ini. Kemah ini sendiri hanya 1/10 dari keseluruhan komplek tabernakel ya. Ya, terus sama-sama belajar. Tinggi pagar itu saya highlight 2,2 meter ya tinggi pagar sekeliling ini. Ya, ini tinggi pagar ini 2,2 meter. Jadi hanya orang-orang yang masuk ke komplek ini yang mengerti apa yang terjadi di sekitar mezbah dan sekitar kemah suci ya. Sedangkan tentu yang kita sudah belajar terus yang masuk ke dalam kemah, ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu hanya para imam. Tetapi orang-orang Israel biasa bisa melihat apa yang terjadi di sekitar mezbah saat mereka masuk. Sedangkan orang-orang di luar kompleks ini itu hanya melihat asap yang mereka lihat dari hari ke hari, hanya asap yang keluar yang membumbung dari mezbah korban bakaran. Orang-orang di luar tidak bisa melihat apa yang terjadi, kegiatan yang terjadi di dalam kompleks tabernakel. Pelataran menjadi tempat untuk memulai perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu, seorang Israel sejati sangat
mencintai pelataran kemah suci. Mazmur 64, 65, ayat 4 dan 5. Ini berbeda ayatnya ya. Kalau di bahasa Inggris 3 dan 4, kalau di kita itu Mazmur 65 ayat 4 dan 5. Dosa-dosaku terlalu berat bagiku, tetapi Engkau mengampuninya. Berbahagialah orang yang Kau pilih dan Kau panggil untuk tinggal di rumah-Mu. Nah, ini salah ya kalau terjemahan bahasa Indonesia yang versi BIMK nih kurang tepatnya. In your courts ini pelatarannya. Kami dipuaskan dengan segala yang baik di rumah-Mu. Nah, baru di rumah-Mu. Your holy temple. Kediaman-Mu yang suci. Kemudian Mazmur 84 ayat 3. Bahasa ini 2, bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya, sekali lagi seorang Israel sejati amat sangat merindukan pelataran Tuhan. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya, kita dapati di sini orang Israel sejati mengerti benar betapa berharganya pelataran tabernakel. Meskipun mungkin kemah-kemah orang fasik itu penuh dengan harta melimpah, makanan terlezat yang tak ada habis-habisnya, namun orang Israel sejati menganggap kemah-kemah orang fasik yang penuh dengan kemewahannya itu nggak ada bandingannya dengan pelataran rumah Tuhan. Mazmur 100 ayat 4, kalau ini sama ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya. Ya, pintu gerbangnya berarti ini ya. Ini pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita dapati betapa menyenangkannya posisi ini nih di sekitar mezbah ini. Betapa menggembirakannya. Ya karena bagi orang Israel awam, bukan keturunan Lewi, ya inilah tempat perjumpaan dengan Tuhan ya di sini, di sekitar mezbah. Karena sekali lagi, hanya para imam yang bisa masuk ke sini. Perjumpaan dengan Tuhan ya di tempat ini. Kegembiraan yang tiada tara bagi orang Israel ya di tempat ini. Karena itulah, jika dibandingkan dengan tempat-tempat lain, tempat manapun, tempat ini jauh lebih menyenangkan. Sekitar mezbah ini jauh menggembirakan dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Bahkan pemazmur bisa mengatakan, satu hari di sini saja, itu nilainya, nilai bahagianya melampaui 1000 hari makan-makan, bergemilang harta,
di tempat lain. Nggak ada bandingannya bagi seorang Israel sejati, ya. Bagi seorang pemazmur, posisi ini nih, tempat ini nggak ada bandingannya. Sehari aja itu nilai kebahagiaannya jauh daripada 1000. 1000 kan bicara tentang angka yang nggak terbatas, ya. Jadi mau kekal di tempat lain juga nggak ada bandingan dengan sehari di sini, ya. Puji Tuhan, karena itu bisa kita bandingkan dengan surga, itu kebahagiaannya seperti apa nggak terbayangkan kan? Karena sehari di sini aja itu udah bahagianya nggak bisa dibandingkan dengan 1000 hari tempat lain. Itu baru 1 hari di pelataran dekat mesbah ini, apalagi di surga yang kekal, ya nggak bisa kita katakan, kita bayangkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi langkah pertama adalah pelataran untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan pelataran ini menunjuk pada pengampunan. Karena ya di pelataran ada mesbah korban bakaran. Mesbah korban bakaran menjadi penghubung antara umat Allah di pelataran dengan Allah di ruang Maha Kudus. Di mesbah inilah binatang disembelih dan dibakar, menjadi gambaran dari kekudusan dan kebenaran Allah, gambaran dari kebenciannya terhadap dosa dan keadilannya dalam menghukum dosa. Jadi kita dapati malam hari ini makna atau pengajaran yang sudah sering kita terima bahwa keselamatan atau pengampunan dosa itu merupakan berkat yang terbesar dapat kita mengerti malam hari ini saat mempelajari mesbah. Karena itu kan kita sering juga belajar ya saat kita bahas pengajaran-pengajaran sesat ya. Orang-orang teologi kemakmuran yang justru mengikut Tuhan untuk kaya itu penghinaan banget kan? Jika kita bisa paham benar malam hari ini nih, bahwa mesbah lah itu berkat terbesar kita peroleh sebagai seorang berdosa. Karena itu sebuah hal yang ironis ya, saat sebagai seorang Kristen kita datang kepada Tuhan dengan begitu banyak permintaan, apalagi sudah masuk ke tuntutan-tuntutan kepada Tuhan. Itu sebuah hal yang memalukan. Karena tadi pemazmur bilang, masuk ke pelataran aja, itu udah berkat yang nggak ada bandingan. Kok bisa orang-orang sekarang ini terpengaruh ajaran sesat, menuntut diberkati oleh Tuhan. Itu hal yang sangat-sangat aneh ya, absurd.
Seorang Israel sejati yang sungguh-sungguh menyadari keberdosaannya saat bisa masuk ke pelataran, tidak dihabisi oleh murka Tuhan, itu udah amat sangat senang. Sekarang mah banyak orang mengaku Kristen, tetapi isinya adalah menuntut kepada Tuhan untuk diberkati secara jasmani. Entah apa penyebabnya ya. Tadi pertama karena ajaran sesat, kedua ya mungkin karena mereka belum mengerti benar bahwa mereka itu berdosa, sehingga mereka merasa diri cukup benar untuk bisa menuntut Allah memberkati mereka. Itu alasan yang logis menurut saya ya, sehingga mereka bisa merasa berhak menuntut Allah untuk memberkati mereka dan mulai nyinyirin Allah saat mereka kurang diberkati. Sungguh sebuah ironi yang luar biasa. Jadi pelajaran bagi kita malam hari ini, supaya kita bisa mengalami apa yang pemazmur alami, pelataran Tuhan itu lebih membahagiakan daripada tempat manapun di bumi, mari kita punya teologi yang benar. Pemahaman yang benar terhadap Alkitab. Perlu belajar dari penafsiran terpercaya yang benar-benar membedah Alkitab itu membuat kita sadar keberdosaan kita dan sadar paham betapa mulianya Kristus dan salibnya. Itu sih esensi dari penafsiran yang terpercaya. Sadari keberdosaan, membuat kita makin hari makin fokus pada Kristus dan salibnya. Itu esensi dari pengajaran yang benar tuh. Sehingga tadi ya, masuk pelataran, kalau kita kan udah nggak ada lagi pelataran. Bagi kita ya ibadah di gereja, ibadah saat teduh pribadi, ya itulah pelataran. Diizinkan untuk berjumpa dengan Tuhan. Nggak dihabiskan oleh murkanya. Karena keberdosaan kita itu kan sebuah kebahagiaan tiada tara bisa kita alami. Jika tadi pertama, teologi kita benar. Pelajaran yang kita terima, pengajaran yang kita pahami itu benar. Kedua ya tentu lahir baru ya. Menjadi dasar bahwa kita benar-benar merasakan pengampunan dosa itu. Bukan hanya paham teorinya, lahir barulah yang membuat kita mengalami apa yang menjadi teori di pemahaman kita yang benar terhadap Alkitab tadi ya. Ya, ini memberi kita tadi ya rasa cukup dalam ibadah. Tidak banyak nuntut kepada Tuhan. Saat bisa ibadah, saat bisa bersaat teduh, itu memberi kebahagiaan, euforia yang luar biasa. Yang dari hari ke hari lebih nggak terbayangkan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini kiranya sungguh-sungguh kemampuan kita menghadapi berbagai tantangannya,
Karena kita harus menghadapi berbagai macam tantangan, tanpa kebahagiaan di pelataran kemah suci, kita akan cari kebahagiaan di tempat lain untuk menghilangkan sakit kita, menghilangkan stres kita. Karena dunia ini makin sulit kan, makin susah dunia ini. Hanya kebahagiaan di pelataran rumah Tuhan lah. Kekuatan kita menghadapi berbagai macam kesusahan di dunia ini, tekanan, stres. Tuhan Yesus tolong kita semuanya. Masuk ke bagian akhir. Satu mesbah ini untuk melayani seluruh bangsa. Seluruh bangsa, satu mesbah saja. Tidak heran, mesbah ini digunakan terus-menerus. Tidak heran, asap terus membumbung dari mesbah ini. 24 jam, terus. Tiap-tiap orang itu dengan 5 macam korban. Itu ada di imamatnya. Pertama korban bakaran, kemudian korban sajian, korban keselamatan, ini dimakan dagingnya ya. Kalau yang burnt offering kan ini semua dihabiskan, dibakar. Complete surrender, bicara tentang penyerahan total. Sedangkan kalau fellowship itu diterjemahkan ke Indonesia itu korban keselamatan. Karena kalau dalam bahasa Inggrisnya kan kita lebih ini ya, lebih bisa memahami apa yang dikandung oleh korban ini. Korban ini bicara tentang Allah mau berfellowship dengan manusia berdosa loh. Itu hebatnya, luar biasanya Allah kita. Ingin kembali berfellowship seperti di Eden kita kemarin bahas ya. Kemudian korban penghapus dosa, korban penebus salah. Nah, ini kan melibatkan binatang ini. Allah menimpakan kemarahannya, Allah menimpakan kebenciannya terhadap dosa itu ke atas binatang. Nyawa binatang menggantikan nyawa pendosa. Ini semua kita malam hari ini bahas tentang pengampunan. Pengampunan dosa, keselamatan jiwa itu anugerah terbesar. Mujizat apapun nggak ada bandingannya. Nggak heran ya, orang yang terkena kanker, menderita habis-habisan, nggak terima mujizat kesembuhan, namun tetap bisa bersuka cita. Ya ini karena dia mengerti berkat terbesar adalah anugerah pengampunan dosa. Tanpa seorang Kristen mengerti berkat terbesar adalah keselamatan, dia akan ngeluh saat dia tidak terima mujizat kesembuhan. Dia akan sedikit atau banyak marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tapi jika kita bisa mengerti anugerah terbesar itu pengampunan dosa, keselamatan jiwa, maka saat kita sakit, mendekati mati, mungkin mulut bisa sedikit masih ada keluar keluhannya. Namun saya percaya di hati ini aman, di jiwa ini aman. Karena tahu anugerah terbesar, mujizat terbesar adalah pengampunan dosa, keselamatan jiwa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mesbah mengeluarkan asap
terus menerus ya. Karena tadi ya disembelih, dibakar, disembelih, dibakar untuk seluruh bangsa. Jumlahnya mungkin sudah mencapai jutaan ya, bangsa Israel. Dan 5 macam korban. Nggak heran, terus ada kegiatan sembelih, bakar. Terus itu selama 1000 tahun lebih. Ya, bangsa Israel melakukan ini every day for more than 1000 tahun. Terus ya, ini menjadi gambaran yang jelas, yang sangat kuat tentang total depravity ya, kerusakan total bangsa Israel. Rusaknya manusia juga ya, kalau kita hubungkan dengan perjanjian baru. Ya, sampai perjanjian baru, nah inilah masalah timbul bagi bangsa Israel ya. Bangsa Israel merasa ini cukup nih ternyata nih, mesbah nih. Hanya orang-orang yang dikaruniai imanlah kepada Kristus sadar bahwa ini nggak cukup. Harus ada korban yang sempurna. Tentu bicara menunjuk kepada Yesus ya. Sekarang Yesuslah yang membayar dosa kita. Allah tidak lagi meminta kita, memerintahkan kita untuk membawa korban, tapi sekarang Allah meminta kita untuk menjadi korban. Roma 12 ayat 1 ya. Persembahkan tubuh kita menjadi korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam. Bisa diskusi sebentar, malam hari ini cukup sampai di sini pembahasan kita. Mungkin mau diskusi, mau tambahkan, dipersilakan. Selamat malam teman-teman. Kalau ada yang mau menambahkan. Ada yang mau menambahkan. Hari-hari ini banyak sakit ya. Terus berdoa, dukung dalam doa buat teman-teman yang dalam keadaan sakit. Kami juga, saya sama Bung Semi sebenarnya juga masih pemulihan ya. Kalau saya sih sekarang udah mendingan. Sekarang yang agak terserang lemes-lemes itu Bung Semi. Teman-teman, kalau kita tutup dalam doa ya. Nanti saya minta yang berdoa Kak Suci, yang sakit, dibuat. Oke, mari. Tante anak ke banyak jemaat lagi di komunitas saat ini. Ya, nanti tolong Kak Suci berdoa ya. Oke, tes. Suara saya kedengeran, Mari? Agak kencang sedikit. Oke, tes. Kedengeran nggak?
Kedengaran ya? Mari kita masuk dalam doa. Makasih Tuhan, kami ucap syukur buat malam hari ini. Kalau kami masih boleh belajar lagi tentang firman-Mu Tuhan, mari beri kami hikmat ya Tuhan, supaya kami dapat Tuhan Yesus memahaminya, sekalipun Tuhan mungkin agak lama baru kami mengerti Tuhan, tapi kami percaya kedepannya kami akan terus belajar Tuhan. Berikan kami kerendahan hati dalam menerima firman-Mu, supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati terus Bung Semi Tuhan, pakai hidupnya untuk menjadi berkat dalam pelayanan di Melati, bahkan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, dia boleh menjadi berkat dan boleh memberitakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat malam hari ini kami menyatukan buat teman-teman kami atau buat jemaat yang ada di Melati, bahkan mungkin keluarga kami. Kalau ada yang sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Anneke Tuhan yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Tuhan jamah Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan Tuhan. Biarlah proses yang dialami oleh Ibu Anneke Tuhan boleh tidak menggoyahkan iman percayanya kepadamu, bahkan dia boleh menjadi berkat bagi seluruh isi keluarganya, dan pengharapan hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Niar Tuhan, yang saat ini juga sedang ada mengalami sakit. Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan Tuhan, supaya di kesempatan yang akan datang kami boleh bersama-sama untuk mengikuti BS ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Elis Tuhan, Tuhan juga jamah, dan Tuhan juga sembuhkan ya Bapa. Dan juga bagi jemaat yang ada di Melati Tuhan, Mak Tenho dan juga orang-orang tua kami Tuhan, yang mungkin dalam kelemahan tubuh Tuhan dengan usia yang sudah lanjut, mari Engkau jamah Tuhan, dan kami berdoa kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan kecukupan Tuhan buat keluarga yang merawat orang tua kami yang sedang sakit ya Bapak. Terus juga kami ingat juga dengan Pak Tarigan juga Tuhan, yang kuatkan iman percayanya, kalaupun dalam keadaan sakit dia boleh menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada malam ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Septa Tuhan, kalau Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berikan proses yang panjang dalam pendidikannya Tuhan, dan kalau dia sudah bisa menyelesaikan penulisannya dengan baik, kami percaya ini semua adalah karena pertolongan Tuhan. Tambahkan hikmat buat Septa Tuhan, dalam dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan, dan biarlah boleh dia menjadi berkat nanti dimanapun dia melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi teman-teman kami yang mungkin pada saat malam hari ini belum bisa bergabung belajar bersama dengan kami, biarlah di kesempatan yang akan datang kami boleh Tuhan punya waktu, menyediakan seluruh hati pikiran kami untuk boleh belajar, untuk boleh menikmati firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk BS pada saat malam hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Suci.